Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Mrs. Lilis Sulistianingrum. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi kelas 8, yaitu recount text. Pada pembelajaran ini, recount text diperkenalkan untuk menceritakan pengalaman pribadi seseorang, bisa pengalaman kita sendiri atau bisa juga kepada orang lain. Apa itu recount text, apa itu social function-nya, dan lain-lain kita akan pelajari pada video kali ini. Definition recount text is a text which retell event or experience in the past. Jadi, recount text adalah suatu teks yang menceritakan kembali suatu kejadian atau pengalaman yang dilakukan pada waktu yang telah lampau. Social function of recount text. Social function yaitu tujuan. Tujuan dari recount text itu apa? The social function of recount text is to retell someone's experience. General structure of recount text. General structure atau ciri khusus. Ciri khusus dari recount text itu ada 3. Nomor 1 yaitu orientation. Orientation is a part introduction the participant, place, or time. Jadi pada orientation, pada paragraf pertama itu adalah bagian dari perkenalan yang terdapat yaitu pelakunya, tempat, dan waktunya, kapan. Pada paragraf selanjutnya yang dinamakan event, event is a part describing series of event that happening in the past. Jadi event itu adalah kegiatan atau urutan kegiatan yang ada pada structure recount text. Event adalah bagian yang mendeskripsikan dari kegiatan-kegiatan yang terjadi pada waktu lampau tersebut, pada recount text tersebut. Instruksi yang ketiga yaitu reorientation. Reorientation is a state personal comment of the writer to the story. Jadi pada reorientation itu yaitu ide muncul dari penulis itu, penulis cerita dari cerita itu. Misalnya pengalaman yang didapat dari penulis cerita tersebut. Next, language feature of recount text. Language feature is tata bahasa. Tata bahasa yang digunakan, tata bahasanya ada partisipannya, pelakunya, likes I, my group, etc. Or chronological connection, urutan kegiatan. Misalnya kegiatan yang pertama first, then, next, finally, and then next. Juga terdapat linking verb. Linking verb pada recount text ada was, were, like, saw untuk kata kerja kedua, heard begitu. Action verb. Action verb yaitu kegiatan atau kata kerja tindakan like look, go, stay, dan lain-lain. Pada language feature pada recount text juga menggunakan simple past tense ya. Ini yang wajib pasti itu simple past tense. Oke. Penggunaan tenses pada recount text. Recount text itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Misalnya dari semula menggunakan present dirubah ke dalam bentuk past. Ini yang digunakan untuk simple untuk recount text, yaitu past bentuk kedua. Present dari go menjadi went, see menjadi saw, play menjadi played, take menjadi took, live menjadi live. Itu contoh sedikit yang ada pada recount text, contoh sedikit saja. Oke, biasanya kalau di dalam pengajaran itu terdapat kalimat untuk memunculkan
pada kegiatan yang ada pada recount text. Misalnya yang satu, pertanyaan pertama, did you have a personal experience? Apakah kamu punya pengalaman pribadi? Dua, jika kamu punya, ceritakan kembali pengalamanmu. Dengan menulisnya dengan apa teksnya? Nah, ini jawabannya yaitu tentang tadi recount text. How to write it? Bagaimana cara menuliskannya? Oke. Tadi saya tampilkan tadi ini video yaitu tentang materi yang akan kita pelajari ini, yaitu tentang judulnya yaitu My Holiday in Bali. Oke, kita baca. When I was second grade of senior high school, my friends and I went to Bali. We were there for 3 days and I had many impressive experience during the vacation. Ini paragraf pertama yang dinamakan yaitu tadi orientation. Ketika aku kelas 2 SMA, senior high school, temanku dan aku pergi ke Bali. We were there, kami di sana sekitar 3 hari. I had many impressive, aku mempunyai banyak pengalaman yang tak terlupakan selama liburan di Bali tersebut. Ini namanya orientasi, paragraf pertama. Next, first day we went Sanur Beach. We saw the beautiful sunrise together. It was great scenery. Then we checked to the hotel. After prepared ourselves, we went to Tanah Lot. We met so many other stories there. Pada event pertama, kegiatan yang dilakukan penulis, hari pertama mereka pergi ke Pantai Sanur. Mereka melihat pemandangan tenggelamnya matahari bersama-sama. Itu pengalaman yang itu suatu pemandangan yang sangat-sangat menyenangkan. Lalu selanjutnya we check it to the hotel. Mereka check to the hotel, masuk hotel. After prepare, setelah mempersiapkan semuanya, mereka pergi ke Tanah Lot. We meet so many other stories there. Mereka di sana bertemu banyak turis. Oke, event kedua, second day, we enjoyed the day on Tanjung Benua Beach. We played many water sports such as banana boat, jet ski, etc. We were happy in the afternoon. We went to Kuta Beach to see the amazing sunset and enjoy the beautiful wave. Pada kegiatan kedua, kami sangat menikmati hari di Pantai Tanjung Benua. Kami bermain banyak area olahraga air seperti banana boat, jet ski, atau yang lainnya. Kami sangat bergembira. Pada sore hari kita pergi ke Pantai Kuta untuk melihat tenggelamnya matahari dan menikmati ombak yang cantik. Oke, the last day, event ketiga, we went to Sukawati Market for shopping. Di hari terakhir, kami pergi ke Pasar Sukawati untuk berbelanja. Oke, ini termasuk yang paragraf ke-5, yaitu yang dinamakan reorientation atau apa itu pendapat atau pengalaman yang didapatkan dari penulis tersebut. That was my lovely time. I bought some Bali t-shirt and souvenir. Itu adalah waktu yang sangat berharga. Aku membeli banyak kaos Bali dan souvenir. Itu contoh dari teks pada pengalaman yang tak terlupakan tentang judulnya yaitu My Holiday in Bali. Oke, dari tampilan judul My Holiday in Bali tadi, kita harus menjawab 5 pertanyaan yang ditampilkan. Pertanyaannya, mari kita
lihat satu persatu pertanyaan seperti apa yang ada di sini, lalu jawabannya harus bagaimana. Oke, answer the question based on the video above. Oke, pertanyaan 1 sampai 5. Pertanyaan yang pertama, what is the title of the text? Judulnya apa? Teks tersebut di atas. Yang kedua, when did this event happen? Kapan peristiwa itu terjadi? Next, siapa yang ada di kegiatan tersebut? Di mana kejadian tersebut? Atau yang terakhir kelima, bagaimana perasaannya pembaca maksudnya? Bukan pembaca, penulisnya tadi. Oke, kita satu-satu. Selanjutnya, lihat tadi pertanyaannya, what is the title of the text? Title-nya berarti My Holiday in Bali. Oke, ini My Holiday in Bali ini. Oke, next. When did this event happen? Kapan kejadian dari kegiatan itu? Oke, ini ketika penulis kelas 2 SMA SMA. When the writers were second grade of senior high school. Oke, kapan? Jadi pasti waktu, yaitu ketika dia masih SMA kelas 2. Oke, next. Who were in this event? Siapa yang ada di kegiatan ini atau kejadian ini? Kita lihat pada ini paragraf yang mana, kita lihat cari. Oke, this is the writer and her school friends. Oke. Jadi penulis dan teman-teman sekolahnya, seperti itu. Next, pertanyaan selanjutnya, where did this event happen? Di mana kejadiannya? Tadi sudah disebutkan, yaitu pasti di Bali, at Bali. Oke. How do you feel there? Bagaimana perasaannya penulis di sana itu? Jadi di mana? Ini pasti di tadi. Kelihatannya dia sangat bergembira. Jadi ini, the writer looks happy with her holiday in Bali. Ya, dia sangat senang liburan di Bali. Oke. Dari video tadi dan catatan tadi, oke. Untuk tes pemahaman kita tadi, misalnya ini ditampilkan soal rumpang, yaitu untuk mengisi titik-titik. Kita coba cari jawabannya. Kita lihat. My holiday in Bali. When I was second grade of junior high school, my friend and I bla 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 to Bali. Apa titik? Temanku dan aku titik-titik ke Bali. Jadi pasti di sini harus diisi dengan kata kerja kedua, yaitu pasti apa? Yaitu when. Ya, when. Selanjutnya, we were there for 3 days. I had many expressive experience during the vacation. First day, we went Sanur Beach. We saw the beautiful sunrise together. Pada hari pertama, mereka ke Sanur untuk melihat pemandangan matahari terbit. It was great scenery. Itu pemandangan yang sangat menyenangkan. Then we titik bla 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 to the hotel. Berarti tadi yaitu pasti ini masuk hotel. Jadi masuk hotel berarti check it ya. To the hotel after bla 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 ourselves, setelah kita mau persiapan segala sesuatunya, yaitu prepared kalau di sini. We went to Tanah Lot. We met so many others tourists there. Oke, untuk event yang kedua, the second day we bla 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 the day of the Tanjung Benoa Beach. Pada hari kedua titik-titik ke hari kedua, berarti tiba. We arrived the day on Tanjung Benoa. We play many water sport, jet ski. We were happy in the afternoon. We went to Kota Beach to see amazing sunset and other beautiful waves. In the last day, we went to Sukawati Market for shopping. That was my lovely time. I bla bla bla. Titik-titik Sambali T-shirt. Aku membeli ya pasti ini. Berarti I bought.
seperti itu. Oke, untuk mengecek pemahaman bisa dari membuat teks recount dengan pengalaman liburan. Kalau di dalam teks recount ini yang ditampilkan secara urutannya seperti pada orientation pasti muncul seperti ini untuk mengisi pada garis structure orientation, misalnya kapan kegiatan berlangsung, siapa yang terdapat di dalam event itu, di mana kejadiannya, itu pada orientation. Selanjutnya untuk di event, apa yang dilakukan di sana itu apa ada yang ada di event. Selanjutnya untuk reorientation penutup, bagaimana perasaannya penulis setelah melakukan aktivitas di sana, seperti itu. Oke, seperti itu penjelasan tentang recount teks dan contoh yang dibuat pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.